Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran tatap muka seperti biasanya dengan saya Muhammad Alfian Huda, perwakilan dari tim Magang 3 IAIN Kediri, untuk menyampaikan materi pembelajaran Al-Quran Hadis. Kita sudah memasuki pembahasan keempat, yaitu bab ke-8 dari Al-Quran Hadis. Bab 8 ini kita akan membahas etos kerja pribadi muslim. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan kita hari ini, saya doakan untuk kalian kelas 11 IPS 4 dan kelas 11 IPS 3 semua dalam keadaan sehat walafiat serta dapat rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kemarin kita sudah membahas materi bab 7. Bab 7 kemarin yaitu kerjasama beramal soleh. Kita kemarin sudah menganalisa Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat Fatir, Quran Surat An-Nahl, dan hadis-hadis tentang perilaku orang yang bekerja dalam amal soleh. Dan dari pembahasan yang kemarin, semoga kalian bisa memahaminya, karena saya juga sudah memberikan ulasan materi atau uji pemahaman yang saya share lewat Google Formulir. Semoga kalian bisa menjawabnya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk lebih dalam ke materi kita hari ini tentang etos kerja pribadi muslim, agama Islam merupakan agama yang universal, agama yang mengatur segala aspek kehidupan, di mana ajarannya menganjurkan umatnya untuk bekerja. Hal ini mengandung arti untuk bisa merelasikan fungsi kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh jalan menuju ridhonya, mengangkat harga diri, meningkatkan taraf hidup, dan memberi manfaat kepada sesama, bahkan kepada makhluk lain. Etos kerja pribadi muslim adalah sikap kepribadian yang menciptakan pengertian bahwasanya bekerja bukan hanya untuk mencari kekayaan duniawi, untuk kemuliaan diri sendiri, melainkan sebagai manifestasi amal soleh sehingga dapat memompakan semangat bekerja keras dan tujuan dari bekerja adalah menunaikan amanah. Hal ini tentu akan dapat meninggikan derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras. Karena pada dasarnya kehidupan tidak akan terjadi dua kali. Sehingga apabila mereka menyia-nyiakan waktu, mereka akan tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Hendaknya dalam hidup yang hanya sekali ini, mereka benar-benar bisa memanfaatkan waktu mereka, sekaligus untuk menguji orang mukmin siapakah di antara mereka yang paling rajin dan tekun dalam bekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang akan kita pelajari hari ini, peta konsepnya pembelajaran hari ini, bab 8 etos kerja pribadi muslim. Jadi ada 4 pembahasan dalam materi ini. Yang pertama menganalisis Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Yang kedua menganalisis Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Kemudian menganalisis hadis Nabi tentang etos kerja pribadi muslim. Yang keempat, menganalisis perilaku orang yang mengamalkan etos kerja pribadi muslim. Itu 4 pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita memahami secara lebih mendalam tentang kandungan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11, mari kita baca dengan baik dan benar teks ayatnya sebagai berikut ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Di dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-11 ini
terjemahan ayatnya, yaitu yang ayat ke-9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika mengetahui. Selanjutnya ayat yang ke-10, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Kemudian ayat yang ke-11, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau di sini Nabi Muhammad sedang berarti berkhutbah, katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Itu arti terjemahan dari surat Al-Jumu'ah ayat 9-11. Selanjutnya untuk penjelasan ayatnya, Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 ini berkenaan dengan seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman agar mendirikan sholat Jumat. Kata seruan pada ayat di atas sebenarnya dapat dipahami tidak hanya sebatas azan yang dikumandangkan oleh muazin pada hari Jumat, tetapi juga seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika diartikan secara lebih signifikan, maka akan banyak sekali umat Islam yang dijumpai terlambat melaksanakan sholat Jumat. Padahal para sahabat selalu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat sebelum waktu Jumat tiba. Bahkan ada yang datang pagi-pagi sebelum azan tiba. Di akhir ayat ditegaskan bahwa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah sholat Jumat adalah lebih baik bagi orang yang memahaminya. Sebab selain akan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sholat Jumat dapat menimbulkan kesatuan dan persatuan antara umat Islam. Akan bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah karena sholat Jumat dilakukan dengan cara berjamaah. Dan pada ayat ke-10 surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan seruannya, yaitu apabila telah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Boleh kembali bertebaran di muka bumi, mengerjakan urusan duniawi, dan berusaha mencari rezeki yang lebih baik dan halal. Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar banyak berzikir kepadanya supaya manusia memperoleh keberuntungan. Zikir artinya ingat atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Adalah bagian terpenting. Zikir adalah bagian terpenting dalam kehidupan umat Islam, baik dalam kaitannya dengan persoalan akidah, ubudiyah, maupun akhlak. Sebab Rasulullah adalah manusia yang paling banyak berzikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kuasa alam dan situasi dan kondisi apapun. Sedangkan dalam kandungan ayat yang ke-11 diawali dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala tentang sikap sebagian orang mukmin yang masih silau dengan perniagaan duniawi, padahal sedang mendengar khutbah Nabi Muhammad SAW, di mana asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan kedatangan rombongan unta dari Khalifah dagang Dihyah Al-Kalbi dari Syam atau Suriah saat ini, dengan membawa dagangan seperti tepung, gandum, minyak, dan lain-lain. Sebagai kebiasaan, apabila unta rombongan hafilah dari dagang tiba, maka kaum perempuan ikut menyambutnya dengan menabuh gendang supaya orang-orang datang membeli dagangan yang dibawanya. Dan kaum muslimin yang sedang mendengarkan khutbah Jumat Nabi pun keluar ikut menyambut rombongan dagang ini. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan manusia untuk lebih meningkatkan perkara yang bersifat duniawi telah ada sejak zaman Nabi Muhammad, sebagaimana penjelasan ayat di atas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada yang diusahakan manusia. Selanjutnya, sebelum kita memahami secara lebih mendalam tentang kandungan Quran surat Al-Ayat 77, mari kita baca dengan baik dan benar teks ayatnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-ayat sadaqallahul azim. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu,
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya untuk penjelasan ayat. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar membuat keseimbangan antara usaha untuk memperoleh keperluan duniawi dan memenuhi keperluan ukhrawi. Tentunya tidak mengejar salah satunya dengan cara meninggalkan yang lain. Nabi Muhammad SAW sangat mencela orang yang hanya mengejar akhirat dengan meninggalkan duniawi, apalagi menjadi beban orang lain dalam masalah nafkah. Pernah suatu ketika Rasulullah mendapati seorang anak muda yang selalu berada di dalam masjid. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat, "Siapakah yang memberi nafkah untuk pemuda tersebut?" Para sahabat lantas menjawab, "Ayahnya." Beliau, Nabi Muhammad, melanjutkan perkataannya bahwa ayahnya lebih baik daripada anaknya, sebab si pemuda seyogyanya bekerja mencari nafkah, sehingga tidak menjadi beban orang lain. Pada saat kita mengerjakan ibadah, kita harus sungguh-sungguh dan penuh penghayatan. Misalnya sedang salat, harus berusaha melupakan semua urusan duniawi dan hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala semata, seolah-olah tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah kepadanya. Begitu juga dalam menghadapi urusan duniawi, harus penuh perhatian dan kesungguhan, sehingga menimbulkan kesadaran bahwa semua perbuatannya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Oleh karenanya, penting bagi manusia untuk bisa menyeimbangkan antara kepentingan jasmani, material, dan rohani spiritual dalam diri manusia. Selanjutnya, ayat ini juga memerintahkan kepada manusia untuk bisa berbuat baik kepada Allah Subhanahu dan sesamanya. Kewajiban berbuat baik ini sebagai perwujudan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim kepada seluruh makhluknya. Bentuk perbuatan baik itu dapat dikategorikan menjadi 4 hal, yaitu yang pertama, berbuat baik pada nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa harta, kemewahan, dan harta yang berlimpah tidak boleh menjadikan dirinya lupa diri dan lupa terhadap kehidupan akhirat. Bentuk perbuatannya baiknya adalah dengan menggunakan harta untuk memberi nafkah keluarga, menyantuni anak yatim, ataupun biaya pendidikan keluarga. Yang kedua, berbuat baik kepada diri sendiri dengan memelihara kehidupan dirinya di dunia, namun tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Bentuk perbuatan baik ini seperti makan, minum, berpakaian, beragama, berkeluarga, bekerja, dan bermasyarakat. Terus yang ketiga, berbuat baik sebagaimana yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud pelaksanaan kewajiban muslim, yaitu selalu mentaati perintah Allah melalui ibadah dan menjauhi larang-larangannya. Yang keempat, berbuat baik dengan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ternyata telah banyak menyiapkan amanah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 dijelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut adalah akibat ulah manusia. Allah Subhanahu wa taala telah banyak mengingatkan manusia di dalam Al-Quran agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Selanjutnya kita akan mempelajari hadis Nabi tentang etos kerja pribadi muslim, yaitu hadis Nabi riwayat Ibnu Majah. Hadis ini disampaikan kepada kami oleh Hisam ibnu Ammar dari Ismail bin Ayas, dari Bahir bin Sa'ad, dari Khalid bin Ma'dan, dan dari Miqdam bin Madi Karib al-Zubaydi, dan dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri, dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah." Semuanya itu sedekah menurut hadis itu. Penjelasan hadis. Hadis itu tadi merupakan motivasi dari Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Kita dilarang oleh Nabi hanya bertopang dagu dan berpangku tangan mengharap rezeki datang dari langit. Kita harus giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, diri, dan keluarga. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa tidak ada yang lebih baik dari usaha seseorang kecuali hasil kerjanya sendiri. Hal ini tentunya juga bukan sembarang kerja, tetapi pekerjaan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nilai mulia dari hasil kerja bukan hanya dari sisi memperolehnya saja,
termasuk juga turut membelanjakannya untuk anak, istri, dan pembantu. Dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa luhur ajaran Islam yang sangat mendukung para pemeluknya untuk giat bekerja. Dalam hadis lain, Nabi pernah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat indah, sekaligus memotivasi kita untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Ini hadis yang diajarkan oleh Nabi untuk memupuk sebuah motivasi diri. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Artinya hadis itu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, rasa takut, kepikunan, dan kekikiran. Dan aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian. Ini hadis ini bagus untuk memotivasi diri kita supaya giat bekerja. Itu yang diajarkan Nabi. Semua sudah diajarkan Nabi, mulai dari kita dituntut untuk giat bekerja, terus doanya untuk mengiringi kita bekerja seperti ini. Ini harus dihafalkan. Kalian juga harus menghafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi hadis doa itu tadi jelas menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pada pentingnya bekerja keras serta sangat tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi pemalas, lemah, apalagi menjadi peminta-pinta. Seperti itu, jadi masih ada hadis yang mengajarkan tentang etos kerja tinggi pribadi muslim. Itu di buku paket, bisa dibaca sendiri. Jadi untuk materi hari ini, perilaku orang yang memiliki etos kerja tinggi, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dari pengamalan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-11 adalah: yang pertama, segera menunaikan salat Jumat manakala telah mendengar suara azan, segera meninggalkan segala aktivitas keseharian kita. Pada saat menunaikan ibadah sholat Jumat, senantiasa memperhatikan khotib dan melupakan sementara aktivitas kerjanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika sholat Jumat telah usai dilaksanakan, segera melanjutkan aktivitas semula. Terus yang kedua, pengamalan dari Quran Surat Al-Qasas ayat 77, senantiasa menyeimbangkan kegiatan yang menyangkut urusan akhirat dan dunia. Manakala sedang mengerjakan ibadah, kita senantiasa bersungguh-sungguh dan penuh kekhusyuan. Demikian juga sebaliknya, saat bekerja senantiasa serius dan giat penuh dengan tanggung jawab. Yang ketiga, senantiasa berbuat baik kepada sesama dan tidak membuat kerusakan. Terus yang selanjutnya, pengamalan dari hadis Nabi antara lain, senantiasa bekerja mandiri, tidak mengharapkan uluran tangan orang lain. Apapun pekerjaannya senantiasa dinikmati dengan ikhlas, yang tentunya dalam kerjaan yang halal serta barokah. Seperti itu dari penjelasan singkat hari ini. Jika masih ada hal-hal yang belum jelas atau masih banyak yang dipertanyakan, bisa kalian pahami lagi di buku materi, buku paket. Jadi dari penjelasan saya cukup seperti itu. Nanti kalian kembangkan sendiri tentang etos kerja pribadi muslim, boleh melalui internet atau apapun, buku-buku tentang etos kerja pribadi muslim, seperti itu. Jadi terima kasih untuk kelas 11 IPS 3, 11 IPS 4. Nanti untuk penugasannya melalui Google Form sesuai dengan pembahasan hari ini, yaitu etos kerja pribadi muslim. Nanti saya share di grup seperti biasanya. Kita seperti itu. Semoga ilmu yang dapat kita terima hari ini bermanfaat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.